Saya lihat banyak sekali komposter dijual di toko-toko online dan ada juga teman-teman pegiat sampah mengajarkan membuat komposter. Yang ingin saya sampaikan adalah hati-hati memilih untuk membeli atau membuat komposter. Sebab proses composting dengan komposter itu bisa berjalan kalau konstruksi komposternya sudah benar. Meskipun mikroba dekomposisinya sudah benar, kompos suplemennya juga sudah benar, tapi kalau konstruksi komposternya salah, maka proses dekomposisi sampah tidak akan berjalan dengan baik. Sampah bukannya terdekomposisi, tapi terjadi proses lain yang anaerobik dan menghasilkan gas metana dari respirasi mikroba. Kompos akan jadi bau dan orang akan menganggap, ya, gagal kompostingnya. Nah, jadi gini, yang paling utama dari konstruksi komposter itu adalah sirkulasi udara. Mikroba dekomposisi akan bekerja secara aerob jika cukup mendapatkan udara. Sehingga hasil respirasi mereka akan menghasilkan karbon dan H2O. Karbon dan H2O atau air itu kemudian menempel di dinding-dinding komposter, kemudian jatuh ke bawah melalui saringan. Lah, cairan inilah yang bisa dimanfaatkan untuk pupuk cair organik. Oleh karena itu, harus ada jalur di mana udara bisa masuk komposter meskipun terjadi penumpukan sampah organik di dalam komposter itu. Setelah kami lakukan penelitian, komposter terbaik itu kalau ada saluran udara dari atas, tengah, dan bawah, meskipun dalam keadaan tertutup rapat komposternya. Dengan begitu, mikroba dekomposisi bisa mendapatkan asupan udara sesuai kebutuhannya. Dengan cukupnya udara yang masuk, mikroba dekomposisi akan bekerja dengan baik. Kondisi ruang dalam komposter menjadi ideal juga untuk dia berkembang biak. Maka keberadaan kompos suplemen juga sangat membantu untuk menjadikan suasana di dalam komposter itu ideal untuk mereka berkembang biak si mikroba ini. Selain itu, kompos suplemen juga menjadi pelengkap untuk mencapai standar kompos sesuai CNI 197030/2004 tentang kompos organik berbahan baku sampah organik domestik. Setelah proses composting yang sempurna itu, kompos dari komposter sebenarnya sudah bisa dipakai untuk kebutuhan sendiri. Kalau untuk dijual, tentu butuh penyempurnaan seperti dicacat lebih halus, kemudian dikemas, dan lain-lain. Tapi yang terpenting adalah sampah organik sudah bisa dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, bahkan merehabilitasi lahan tambang. Dengan demikian, sampah organik sudah tidak jadi masalah lingkungan lagi kan? Lalu bagaimana dengan sampah anorganiknya? Kalau sampah organik sudah bisa diolah dan bermanfaat, sampah anorganik akan jauh lebih mudah lagi untuk diurus. Karena kondisi sampah anorganik yang sudah terpilah dari sampah organik itu pasti kualitas dan kuantitasnya akan meningkat.